Kebenaran. Banyak orang di dunia ini yang ingin divalidasi sebagai seorang yang benar atau menginginkan dirinya berada pada kebenaran. Baik itu orang tua, orang dewasa, bahkan sampai ke anak-anak. Tapi, apa sih kebenaran itu dan apa dasar darinya yang membuat kita dapat menentukan apakah sesuatu atau tindakan itu benar atau salah? Untuk dapat memahaminya, kita dapat menganalisis sesuatu yang kita sepakati bersama kalau itu adalah sesuatu yang benar. Saya ambil contoh tentang racun. Ada sebuah ungkapan, tidak meminum racun adalah suatu tindakan yang benar. Kita analisis, kenapa tidak meminum racun adalah suatu tindakan yang benar. Jika kita harus menggunakan logika yang sederhana, maka jika kita meminum racun, kemungkinan yang paling minimal adalah kita akan merasa kesakitan, dan paling maksimal adalah kita akan mati. Sebagai seorang manusia yang berkehidupan, kita pasti akan mendambakan kehidupan yang baik, yang bahagia, dan pastinya sebisa mungkin untuk tidak merasakan atau terpapar sesuatu yang buruk, atau dapat membuat kehidupan kita sengsara. Dari sinilah pula dari kebenaran itu tercipta. Dari suatu tindakan yang dilakukan, menandakan kalau sesuatu itu adalah perilaku yang benar, dan alasan kenapa tindakan itu dianggap benar adalah karena itu dapat memengaruhi kehidupan kita. Jadi, pengaruh yang didapatkan itu baik, maka tindakan itu akan dianggap sebagai benar. Dan juga sebaliknya, jika tindakan itu menghasilkan hasil yang buruk bagi diri kita, maka itu adalah tindakan yang buruk. Agar mudah dalam memahaminya, saya akan gambarkan pola kebenaran ini secara sederhana. Jika pada contoh sebelumnya, kita mencontohkan kebenaran dalam segi tindakan, maka dalam contoh ini kita akan membahas dalam bidang kebendaan. Dan benda yang kita akan analisis adalah uang. Jika kita harus memikirkannya, dengan uang kita dapat membeli banyak racun yang tersedia. Dan dengan uang juga, kita dapat menyewa seseorang untuk menaruhkan racun-racun tersebut di minuman-minuman yang biasa orang beli. Dan dengan uang juga, kita dapat menyogok hakim atau menyewa pengacara agar kita dapat lolos dari dakwaan. Bukankah ini lebih buruk dan menjijikan daripada satu racun yang kita contohkan sebelumnya? Jika kita dapat menyalahkan racun sebelumnya dikarenakan ia dapat memengaruhi kehidupan kita dalam bidang negatif, maka uang lebih daripada itu, lebih buruk dan lebih merusak diri kita ketimbang racun yang kita jelaskan sebelumnya. Tapi, kenapa kita masih membenarkannya? Dari sinilah peran bahasa itu dimainkan. Banyak fungsi dari bahasa, dan salah satu dari fungsi bahasa adalah untuk menunjang kehidupan manusia. Maksudnya, dengan bahasa, kita dapat hidup lebih baik lagi ketimbang tanpa bahasa. Dengan bahasa, kita dapat mengubah persepsi kita terhadap suatu realitas. Misalnya uang tadi. Kita mengetahui kalau uang itu menjijikan dan lebih buruk daripada racun. Tapi dengan mengubah arti uang tadi menjadi arti yang lain atau arti yang masih bersifat umum, maka kejijikan yang kita rasakan akan memudar dan tidak merasa kalau itu adalah sesuatu yang buruk. Singkatnya, ini sama seperti kalian meminum kopi luwak, di mana di saat kalian meminum itu terasa nikmat sebelum kalian tahu kalau kopi luwak itu berasal dari sisa kotoran musang kelapa. Maka dari sini arti dari uang sebagai alat tukar menjadi benar. Di sisi lain, uang kita perlukan untuk mempermudah hidup kita, dan di sisi lain dapat memberikan dampak buruk dalam kehidupan kita. Dan kita harus yakini juga di mana jika ada sebuah pilihan, kita harus memilih salah satu di antaranya yang lebih baik untuk diri kita, karena itu adalah tindakan yang benar. Dan pastinya dari kedua definisi uang tadi yang masih umum, kita akan memilih definisi uang sebagai alat tukar yang positif yang dapat mempermudah kehidupan manusia tanpa harus kita memandang kepada dampak negatifnya, karena adalah tindakan yang benar jika kita menghindarkan diri kita dari sesuatu yang mendatangkan keburukan, dan salah satu caranya adalah dengan melupakannya. Jadi, uang yang selama ini kita lihat sebagai terobosan yang baik berubah dari uang berbentuk logam dan emas menuju uang kertas dan mungkin di masa depan akan menjadi uang digital. Sampai pada akhirnya kita melupakan dampak negatifnya dan membuat kita terjebak dan jatuh ke dalamnya dan membiarkan uang itu memonopoli kehidupan kita tanpa kita sadari. Sebenarnya, pendapat ini banyak memiliki kekurangannya, dan salah satunya adalah kebenaran yang dijelaskan bersifat subjektif. Selama itu dapat membawa dampak positif pada kehidupan manusia, maka itu adalah tindakan yang benar.
Sedangkan manusia itu beragam, dan bagi manusia, satu dengan manusia yang lain itu pasti berbeda. Bisa saja ada orang yang menganggap main game itu baik karena dapat menghilangkan stres, sedangkan bagi orang yang lain, belajar adalah sesuatu yang baik. Walaupun bisa bikin stres, tapi setidaknya di masa depan akan sukses dan dapat santai-santai tanpa perlu memikirkan uang lagi dan lain sebagainya. Dan juga, ini bertentangan dengan kebenaran sains, di mana jika sesuatu itu benar, baik itu diterima oleh diri kita atau tidak, maka itu adalah tetap menjadi kebenaran. Tidak bersifat subjektif seperti apa yang pendapat ini jelaskan. Tapi apapun itu, setidaknya ini bisa dijadikan pembelajaran bagi kita. Kalau masih ada pendapat lain yang terdengar tidak masuk akal, tapi terdengar memungkinkan untuk dikaji lebih dalam.